Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana sayyidash shuhur. Wassalatu wassalamu ala asrafir rusul sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. As-shaimun was-shaimat rahimakumullah. Para hamba Allah yang mulia, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbahagia. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih diramadankan oleh Allah. Karena cintanya Allah kepada kita. Apa itu Ramadan? Ramadan itu ihraqul dzunub. Ramadan itu pembakaran terhadap dosa-dosa kita. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan mendapat jaminan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melaksanakan qiyam Ramadan, ya salat tarawih di bulan Ramadan itu, dia mendapatkan jaminan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dengan sifat Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa taala, dengan sifat Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa taala terhadap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah ramadankan kita. Di antaranya adalah agar kita mampu untuk membakar dosa-dosa kita dengan cara berpuasa di dalamnya dan melakukan qiyamul lail, salat tarawih, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari. Tidak seperti Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam yang pernah melakukan satu perbuatan kesalahan yang lebih cenderung untuk pada mencintai materi ketimbang imateri. Ketika Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam, la taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Ketika Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada Nabi Allah Adam dan Ibunda Hawa, la taqraba hadhihi syajarah. Jangan engkau dekati pohon ini. Pohon ini adalah materi. Tapi rupanya Nabi Adam, Ibunda Hawa terjebak oleh persoalan materi ketimbang imateri. Kena bujuk rayu iblis, akhirnya mendekati materi itu. Ketimbang imateri mendengarkan perintah Allah untuk tidak mendekati pohon itu. Mendekati materi. Konon tidak hanya mendekati, bahkan makan buahnya. Itu sebuah pelanggaran. Pelanggaran melahirkan dosa. Dosa kemudian membuat Nabi Adam harus keluar dari surga. Ketika Nabi Adam dan Ibunda Hawa harus keluar dari surga, tinggal di alam dunia, di bumi ini, apakah kemudian Nabi Allah Adam merasa senang berjauhan dari Allah Subhanahu wa taala? Ternyata tidak. Nabi Adam tidak menemukan rasa kebahagiaan.
tidak menemukan rasa bahagia, tidak menemukan rasa kedamaian. Akhirnya Nabi Adam ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingin kembali bersandingan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Adam diajarkan oleh Allah untuk istighfar. Istighfarnya Nabi Adam yang sering kita baca, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana dzalamna, duhai Tuhan kami, dzalamna anfusana, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, seandainya tidak kau ampuni dosa kami, wa tarhamna, dan tidak kau berikan kasih sayangmu kepada kami, lanakunanna minal khasirin, pasti kami termasuk orang yang merugi. Ini istighfarnya Nabi Adam. Ini istighfarnya Nabi Adam, ini tobatnya Nabi Adam akibat melanggar undang-undang Allah. Nabi Adam lebih mendahulukan persoalan materi ketimbang materi, sehingga terjebak oleh dosa. Nabi Adam tobat karena ingin kembali bersandingan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konon bahwa tobatnya Nabi Adam begitu lama. Ada sebagian menyatakan 400 tahun, ada yang menyatakan 500 tahun tobatnya Nabi Allah Adam. Rabbana dzalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tobatnya Nabi Adam diterima oleh Allah begitu lama, tidak dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam satu kesalahan. Kesalahannya terbujuk oleh rayu iblis. Itu menyatakan begitu lamanya tobatnya baru didengar oleh Allah. Tidak seperti umat Nabi Muhammad SAW. Setiap hari berjibaku dengan dosa. Setiap hari berjibaku dengan maksiat. Setiap hari selalu durhaka, maksiat, tidak menjalankan perintah Allah. Orang puasa, tidak puasa. Orang sholat, tidak sholat. Orang ngaji, tidak ngaji. Tapi cintanya Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW cukup diramadankan. Cukup diramadankan. Tujuannya pembakaran terhadap dosa-dosa. Makanya Ramadan itu sangat mahal. Ramadan itu sangat mahal bagi siapa? Bagi yang beriman. Maka orang yang beriman akan memenuhi panggilan ilahiyah itu. Karena tahu tujuannya adalah agar mencapai sebuah ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hamba Allah yang mulia, as-shaimin as-shaimat rahimakumullah. Jadi sungguhlah beruntung kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW, diberikan kesempatan ketika kita berjibaku, sering berbuat dosa, sering bermaksiat, sering melanggar ibadah pada Allah. Lalainya kita adalah ibadah pada Allah. Masih diberikan kesempatan untuk menampilkan ibadah terbaik di bulan Ramadan ini. Man shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Untuk mencapai ampunan Allah syaratnya dua. Dia berpuasa, dia tarawih. Tapi kata kuncinya imanan, didasari dengan iman, wahtisaban, ikhlas, mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang ini akan berhak untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang mulia, jamaah yang berbahagia, yang mendengarkan dan yang mengikuti pengajian ini, mari sama-sama kita perhatikan diri kita, apalagi di tengah-tengah COVID-19 Corona ini, agar kita justru untuk menumbuh kembangkan
takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk betul-betul memperhatikan diri kita agar lebih dekat lagi pada Allah. Terutama di bulan puasa ini, momen terbaik untuk kita menjadi orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pada kesempatan ini saya sampaikan satu kisah yang menarik di bulan puasa, bahwa selayaknya kita sebagai anak yang mempunyai orang tua, seorang anak yang mempunyai ayah dan ibu, untuk memperhatikan hal-hal yang berkenaan dengan orang tua kita. Agar apa? Agar kita menjadi anak yang berkah. Agar kita menjadi anak yang berkah. Kehidupan kita berkah. Rezekinya rezeki yang berkah. Umurnya umur yang berkah. Semua dari berbagai aspek kehidupan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita perhatikan, satu saat Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam pernah berdoa kepada Allah. Nabi Musa alaihi salatu wassalam pernah berdoa kepada Allah. Allahumma arini man rafiqi fil jannah. Allahumma arini man rafiqi fil jannah. Ya Allah, perlihatkan kepada saya siapa orang yang besok akan bersama saya di sana. Ini doanya Nabi Musa kepada Allah. Apa jawaban Allah? Awwalu rajulin yamurru alaika fahuwa rafiquka fil jannah. Awwalu rajulin yamurru alaika fahuwa rafiquka fil jannah. Hai Musa, nanti ada orang yang pertama kali lewat di depan, itulah orang yang akan bersama engkau. Ada versi cerita yang lain bahwa ditemukan perintah Nabi, perintah Allah kepada Nabi Musa untuk menemui orang itu di satu tempat. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan, nanti ada orang yang pertama kali lewat di depanmu, itu adalah orang yang besok akan bersama engkau di surga. Lewatlah seseorang di hadapan Nabi Musa. Oleh Nabi Musa tidak ditanya. Oleh Nabi Musa justru diikuti gerangan apa yang dilakukan oleh orang itu. Karena dia menjadi jaminan besok akan bersama aku di surga, kata Nabi Musa. Ikuti oleh Nabi Musa orang itu. Begitu sampai di satu tempat, satu rumah, orang itu ternyata apa yang dilakukan? Dia ambil kayu bakar, dia masak daging. Masakan itu matang kemudian disuapkan kepada ibunya yang sudah tua renta. Bisa memberikan makan kepada ibunya, menyuapkan ibunya yang sudah tua renta. Dia siapkan air untuk mandi ibunya, diambilkan pakaian untuk dikenakan ibunya, bahkan disiapkan tempat tidur untuk istirahat ibunya itu. Nabi Musa takjub dengan perbuatan pekerjaan seorang anak muda ini. Oh, ternyata dia adalah seorang anak yang soleh, yang sangat berbakti pada ibunya yang sudah tua. Nabi Musa perhatikan orang ini, tidak diajak dialog. Kemudian selesai mengamati,
melihat apa yang dilakukan seorang ini kepada ibunya yang sudah tua renta. Apa kata Nabi Musa? Pantas kalau orang ini besok akan bersama aku di surga. Karena dia seorang yang sangat mencintai ibunya yang sudah tua renta, memberikan kasih sayang penuh kepada orang tuanya, kepada ibunya yang sudah tua renta. Dia mau melakukan apa saja yang diinginkan oleh ibunya itu. Betapa baktinya seorang anak itu kepada ibunya yang sudah tua renta. Rahimakumullah, para pendengar yang mengikuti pengajian ini, para santri, santriawan dari Pondok Pesantren Al-Mawaddah, para alumni yang mengikuti pengajian ini, mari bersama-sama kita camkan sebuah kisah yang menarik kita sebagai anak untuk orang tua kita. Nabi Musa kemudian bertanya kepada orang ini. Dari takjubnya Nabi Musa kepada seorang ini yang begitu sangat berbakti kepada ibunya. Apa pertanyaan Nabi Musa? Pertanyaan Nabi Musa, doa apa yang selalu dipanjatkan oleh ibumu untukku? Doa apa yang selalu dipanjatkan oleh ibumu untukmu? Nah, ini penting sekali. Ibu-ibu yang mendengarkan, ibu-ibu yang menyimak pengajian ini untuk bisa memperhatikan juga doa apa yang selalu ibu sampaikan buat anak-anaknya. Boleh dicerna, terkadang antar suami dan istri doanya nggak sama buat satu anak. Terkadang doa seorang suami dan seorang istri terhadapnya berbeda. Anaknya satu, bapaknya berdoa pada Allah, ya Allah mudah-mudahan anak saya Abdurrahman jadi tentara. Ibunya berdoa pada Allah, ya Allah mudah-mudahan Abdurrahman Obama besok besar jadi dokter. Kok nggak seragam ini doanya? Mestinya bapaknya kalau mau doa tanya ibunya, ibunya kalau mau doa tanya bapaknya. Biar seragam untuk menciptakan generasi soleh. Bapaknya mau anaknya jadi abri, ibunya maunya anaknya jadi dokter. Lah bagaimana dengan neneknya pengen buat cucunya, sama-sama doain. Maka doa yang paling hebat doanya Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, Rabbi habli minas shalihin. Rabbi habli minas shalihin. Ya Allah kurniakan aku anak yang saleh. Apapun profesinya, siapapun dia adanya, anakku ya Allah besok jadikan orang yang soleh, anak yang solehah. Nah, dia bertanya, Nabi Musa, doa apa yang selalu dipanjatkan oleh ibumu sehingga engkau menjadi orang yang soleh yang berbakti pada ibu? Apa kata orang ini? Ibu saya kalau mendoakan saya, Allahumma ij'al ibni ma'a Musa ibni Imran fil jannah. Allahumma ij'al ibni ma'a Musa ibni Imran fil jannah. Ya Allah, jadikanlah anak saya besok bersama Nabi Musa bin Imran di surga. Kata Nabi Musa, Masya Allah, tabarakallah. Doa ibumu sudah diijabah oleh Allah. Doa ibumu sudah dikabulkan oleh Allah. Aku adalah Musa yang disebutkan dalam doa ibumu itu. Masya Allah, tabarakallah. Nabi Musa masih ada, ibunya masih ada, anaknya masih ada, seorang anak yang soleh ditunjukkan oleh Allah satu keberkahan dengan sebab baktinya kepada ibunya. Besok dia akan bersama Nabi Musa di surga.
As-shaimin as-shaimat rahimakumullah yang mengikuti pengajian ini yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mulia. Jadi orang ini mendapatkan keberkahan dari Allah. Keberkahannya berupa surga. Di surga tidak hanya sendiri tapi bersama Nabi Musa. Dengan sebab apa? Dengan sebab bakti dan sayangnya dia kepada orang tuanya. Maka kesempatan nih, ya di Ramadan ini saya sering cerita ya dalam pengajian, ya kadang-kadang minta maaf. Kalau ini udah Ramadan, sebentar lagi mau Lebaran. Dulu sebelum ada COVID-19, belum ada Corona, yang namanya pasar itu ramai. Ada bapak-bapak, ada kakek-kakek, dia ke pasar, beli kaos oblong sendiri. Beli peci sendiri. Padahal udah aki-aki. Nenek-nenek beli kerudungan sendiri. Padahal sudah nenek-nenek. Kemana anaknya? Nggak ada yang nganter tukang ojek. Beli peci sendiri, beli kaos oblong sendiri, beli celana pangsi sendiri. Saya tanya, ngomong pasar sendiri, anak-anaknya pada sibuk. Anaknya pada sibuk. Akhirnya ada yang ngojek. Ayo, kesempatan nih buat anak-anak yang mendengarkan pengajian ini. Lebaran tahun ini pikirin orang tua kita. Lebaran tahun ini pikirin orang tua kita. Bapak, tahun ini Bapak nggak usah ke pasar, nggak usah beli kaos oblong, saya yang beliin. Bapak, Lebaran tahun ini Bapak nggak usah ke pasar, nggak usah beli peci, saya yang beliin pecinya. Anak yang ketiga ngomong, Pak, Bapak besok nggak usah ke pasar. Lebaran tahun ini saya yang ke pasar, saya yang beliin sarungnya buat Bapak. Anak yang kelima ngomong, Pak, Bapak nggak usah ke pasar tahun ini, udah saya yang ke pasar, saya yang beliin celana pangsi, kaos kutang, kaos oblong saya yang beli. Anak yang terakhir ngomong, Pak, Bapak nggak usah ke pasar tahun ini, saya yang beli daging, Bapak mau usah beli daging. Emang apa? Gigi Bapak udah nggak kuat. Gigi Bapak udah nggak kuat. Tapi kan omongannya beda orang tua mah. Beliin aja, kan yang makan cucu-cucu gua juga gitu kata orang tua kita. Masya Allah. Ayo kesempatan. Muliakan, bahagiakan ayah ibu kita di Ramadan ini. Pecinya kita beliin. Sarungnya kita beliin. Kaos kutangnya, kaos oblongnya kita beliin. Baju kokohnya kita beliin. Sarungnya kita beliin. Sendal jepitnya kita beliin. Jangan orang tua ke pasar sendiri. Nyari barang sendiri. Kalau bisa sebelum dibeli, tawarkan Bapak maunya apa di Lebaran ini. Insya Allah hidup kita berkah. Maaf, kadang-kadang kita menemukan kadang-kadang orang tua sakit aja yang nganterin susah. Anak 5. Bapaknya sakit pengen berobat, teriak-teriak, Udin, anterin Bapak berobat. Abang kata Udin, aduh Pak, nggak sempet, saya nganterin Bapak berobat, saya udah janjian mau lomba mancing. Masya Allah. Iwan dipanggil Wan, anterin Bapak berobat. Bang berobat tuh di Pak Haji Sungkono, rumah sakit Andika, anterin. Apa kata Iwan? Aduh Bang, nggak sempet Pak. Ayo udah janjian mau lomba burung. Anaknya satu pun gak ada yang mau nganterin. Akhirnya bapaknya ambil HP, dipesan ojek online. Dia berangkat sendiri ke rumah sakit. Bagaimana hidup anak mau berkah? Bagaimana hidup anak mau berkah? Kalau anak mau hidup berkah, seorang anak hidup berkah, muliakan ayah ibu kita. Berbakti kepada ayah ibu kita. Sering doain ayah ibu kita. Masya Allah, tabarakallah.
Ya. Maka yang paling menarik dari sebuah kisah ini diantaranya adalah orang tua. Jangan pernah berhenti mendoakan anak. Bapak punya anak, doakan anaknya. Ibu punya anak, doakan anak. Jangan pernah berhenti untuk berdoa kepada Allah. Hadirkan wajah-wajah anak-anak Bapak di dalam doa. Hadirkan wajah anak-anak dalam doa ibu. Ya Allah, Aminah anakku yang cantik. Ya Allah, Abdurrahman anakku yang ganteng. Ya Allah, anakku Sudes. Hadirkan wajah-wajah mereka. Maka doa kita akan khusyuk minta pada Allah. Sama dengan kita ketika kita membaca surah Fatihah yang kita hadirkan buat ayah-ayah kita, kakek kita yang sudah pulang ke rahmatullah. Ketika kita hadirkan wajah-wajah mereka, ayah ibu kita, dan doa kita, maka kita berdoa akan khusyuk. Bahkan bisa jadi meneteskan air mata kita. Ingat jasa ayah dan ibu kita yang sudah melahirkan dan membesarkan kita. Ini di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan biar berkah. Ya. Tengokin nih. Kita sudah berumah tangga. Kita sudah punya istri, punya anak. Sudah pisah rumah dari orang tua kita. Perhatikan tuh, pikirin orang tua kita bukanya pakai apa. Ada nggak ya buat dibuka? Kira-kira ibu kita bukanya pakai apa? Besok subuh sahurnya pakai apa? Ayo mikir. Ayo berpikir bapak-bapak, ibu-ibu yang punya ayah dan ibunya. Berpikir supaya orang tua, kadang-kadang kita makan enak, orang tua nggak dibagi. Kita punya duit banyak, orang tua nggak dibagi. Pergi jalan-jalan kemana kita bisa, nggak ngomong sama orang tua. Giliran susah baru datang sama orang tua. Lagi punya duit, lupa sama orang tua. Nggak punya duit, datang sama orang tua. Lagi enak, lupa sama orang tua. Lagi susah, deketin orang tua, datang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagi nggak punya duit tuh. Begitu datang ke rumah mamanya langsung assalamualaikum apa? Belum apa-apa udah ambil sapu lidi. Apa ini mau nyapu? Dia nyapu. Habis nyapu dia nyuci piring. Habis nyuci piring apa? Dia nyuci baju, dijemurin semua, perampok semua pekerjaan rumah tangga langsung dikerjain sama anaknya. Ujung-ujungnya di pojokan di kepangkeng dia lihat ada Indomie, ada Supermie, ada Dencis. Ngomong ma itu nggak dipakai, katanya bawa pulang. Tuh kita tuh kalau lagi susah. Tapi kalau lagi punya duit, lagi ada, kadang-kadang kita lupa sama orang tua kita. Bagaimana hidup mau berkah? Ayo nih di bulan Ramadan. Ayo nih di bulan Ramadan. Kita dekat kepada Allah dengan puasa. Kita dekat kepada Allah dengan tarawih kita. Tapi juga, ayo muliakan juga ayah ibu kita di bulan Ramadan. Hubungan vertikal kita baik kepada Allah. Hubungan horizontal kita sama manusia, apalagi ayah dan ibu kita. Apalagi pada ayah dan ibu kita. Selalu kita harus perhatikan baik-baik. Carilah ridho Allah melalui ridho ayah dan ibu kita. Carilah kemuliaan dari Allah melalui kemuliaan ayah dan ibu kita. Jangan sampai Allah murka dengan sebab murkanya ayah kita kepada kita. Jangan sampai Allah murka kepada kita dengan sebab murkanya ibu kita kepada kita. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan pengajian yang singkat ada manfaatnya, ada barokahnya. Saya mengajak usikum wa iyaya binafsikum Allah, para kiai, para ulama, para guru, para asatidz, bila menemukan kesalahan dalam apa yang saya sampaikan dalam pengajian ini, mohon maaf lahir dan batin. Mohon dikoreksi. Mohon maaf lahir dan batin. Moga-moga puasa kita mempunyai makna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan puasa kita adalah puasa yang bermartabat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kita menjadi anak yang soleh, yang mampu untuk berbakti pada ayah dan ibu kita. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih atas perhatian kepada para alumni, pada para santri Pondok Pesantren Al-Mawaddah Ciganjur yang sudah mengikuti pengajian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.